Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa agama yang hak, yakni agama Islam, dan Allah memenangkan agama ini dari agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak mau beriman. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Imam, jamaah hadirin wal hadirat, juga tamu-tamu yang datang dari luar kota, mustami radio, dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk Rabiul Akhir mungkin ya. Mulut kedua sekarang ini. Jadi di mulut kedua kita lebih baik juga berbincang-bincang dengan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seperti ayat yang dibacakan oleh Pak Imam di rakaat kedua tadi, ya. Rasulullah bukanlah ayah mangkana abaakum, bukan ayah dari seorang laki-laki, min rijalikum, bukan ayah dari seorang anak laki-laki. Walakinna Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, penutup para rasul. Nah, kita lihat juga sekarang ini Rasulullah banyak sekali istrinya, tetapi yang diberikan anak oleh Allah SWT hanya 2 istri. Yang pertama, istri pertamanya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ini ada 6 anak. Yang pertama anak Rasulullah adalah Qasim, dan dengan itulah juga maka Rasulullah sehari-hari dipanggil dengan Abu Qasim atau Abul Qasim. Jadi ayah si Qasim. Itu Rasulullah itu ada panggilan sehari-hari Abul Qasim. Kadang-kadang orang memanggilnya Rasulullah, tapi tidak pernah dipanggil Muhammad, tidak. Yang memanggil Muhammad Allah dan malaikat. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat-sahabat memanggilnya Abu Qasim. Karena anaknya yang pertama laki-laki, cuma umurnya tidak panjang. Ada yang menyebutnya 18 bulan wafat. Qasim itu wafat. Kemudian berturut-turut anak Rasulullah itu 4 orang perempuan, berturut-turut. Yang pertama Zainab kemudian dewasa, berumah tangga beliau dengan Abu As. Siapa Abu As ini? Abu As ini adalah kemenakan Khadijah binti Khuwailid. Abu As berumah tangga dengan anak Rasulullah, dengan Zainab. Ada cucu Rasulullah 2 orang. Yang pertama diberi nama Umamah. Ini sangat disenangi oleh Rasulullah. Kadang-kadang Umamah ini sudah berusia 2 tahun
Umamah naik atas kudu Rasulullah, nanti Hasan dan Husain juga begitu. Tapi Umamah dalam hadis naik juga ke atas punggung Rasulullah. Berarti Umamah ini sangat disayangi oleh Rasulullah sebagai cucu pertama. Kemudian ada adik Umamah yang diberi nama Ali, ya. Tapi Allah juga mengambil Umamah ketika sudah berusia 2 tahun setengah, juga memanggil Ali ketika berusia 8 bulan. Cucu Rasulullah juga wafat. Kemudian anak perempuan kedua dari Rasulullah ini bernama Ruqayyah, ya. Suami pertamanya Utaibah, anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab. Tetapi karena Utaibah tidak mau masuk Islam, kemudian mereka itu cerai. Jandalah Ruqayyah ini jadi janda. Setelah janda, tidak lama kemudian datang Utsman bin Affan. Rasulullah menikahkan dengan sahabatnya Utsman bin Affan. Juga lahir seorang cucu Rasulullah yang diberi nama Abdullah. Jadi Utsman juga bergelar Abu Abdullah karena ada cucu Rasulullah. Umur Abdullah, anak Utsman, anak Ruqayyah, diambil juga oleh Allah. Anak perempuan selanjutnya yang ketiga adalah Ummi Kalsum. Ini suami pertamanya Utbah. Siapa Utbah ini? Anak Abu Lahab juga. Karena nikah mereka itu sebelum Islam. Karena Utbah juga tidak mau masuk Islam, cerai juga. Yang turun menceraikan anak-anak Nabi ini Abu Lahab sendiri dan istrinya Ummu Jamil. Itu Muhammad itu musuh kita, musuh kita, dia orang-orang yang menghancurkan agama kita. Ceraikan anak Muhammad itu. Maka diceraikan oleh anak-anak Abu Lahab. Tetapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Utaibah itu mati kafir, dia digigit anjing karena dia sangat membenci Rasulullah. Tapi Utbah anak Rasulullah itu masuk Islam setelah Rasulullah Fathul Mekah, merebut kembali Mekah tahun ke-8 Hijriah. Anak Abu Lahab masuk Islam juga karena hidayah itu milik Allah. Anak Rasulullah yang kelima, ya, anak Rasulullah yang kelima ini berdasarkan lahir, ya. Anak Rasulullah yang kelima ini yang paling kita kenal, jadi Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra. Ini sangat panjang umurnya, artinya setelah Rasulullah wafat masih berusia 6 tahun. Dan Rasulullah juga melahirkan, Rasulullah juga ada cucunya yang banyak. Berapa orang? 4 orang atau 5 orang, ya. Yang pertama cucu Rasulullah dari Fatimah adalah Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Yang ketiga perempuan Zainab. Zainab seperti nama anak Rasulullah, tapi anak Rasulullah sudah meninggal. Lahir cucunya dikasih nama juga Zainab. Untuk membedakan Zainab pertama, anak Rasulullah itu diberi gelar Zainab Al-Kubra. Sedangkan cucunya Zainab As-Sugra, Zainab yang kecil. Anak Fatimah yang keempat diberi nama juga perempuan lagi, diberi nama Ummi Kalsum. Juga seperti anak Rasulullah. Cuma untuk membedakannya, Ummi Kalsum yang tertua itu Al-Kubra, Ummi Kalsum cucunya As-Sugra. Tapi semua nanti tidak punya keturunan lagi mereka itu dan meninggal. Tapi ada satu lagi cucu Rasulullah namanya Muqsin, anak Fatimah.
itu begitu lahir dia meninggal. Jadi banyak. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sudah 6 orang. Sudah kita perkenalkan 5. Yang ke-6 anak Rasulullah adalah Abdullah. Abdullah namanya. Dia itu bergelar dengan At-Tahir. Kenapa digelar dengan At-Tahir? Karena Abdullah lahir di zaman Islam. Yang tadi 5 orang itu lahir sebelum adanya Islam. Jadi Abdullah lahir setelah agama Islam, tapi tidak panjang umur juga, meninggal dunia. Waktu meninggal dunia 6 bulan atau 7 bulan usianya. Ada satu lagi anak Rasulullah dari ibu yang lain, ya, namanya Ibrahim. Ibrahim itu anak dari Maria bin Syamaun Al-Qibtiyah, perempuan budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Itu. Jadi ada anak cucu Rasulullah namanya Ibrahim. Dan Ibrahim ini sampai berusia 18 bulan, setahun lebih, meninggal juga. Akhirnya diambil kesimpulan Rasulullah itu bukanlah ayah dari seseorang laki-laki, ya. Tetapi Rasulullah ini adalah walakinnar Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah utusan Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya manusia tidak mengkultus anak-anak Rasulullah. Karena manusia tidak semuanya cerdas. Banyak manusia yang awam, yang suka mengkultus orang. Itu hikmahnya. Coba bayangkan kalau ada anak laki-laki Rasulullah, bagaimana dikultus orang? Besar, ada keturunannya banyak, cucu-cucunya besar-besar, dipuji-puji, dipuja-puja orang, ya. Tanpa ada anak dan cucunya misalnya yang panjang umur, dari anak laki-laki maksudnya, juga dikultus. Jadi anak Fatimah itu ayahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memang adik sepupu Rasulullah, anak pamannya, kawin dengan Fatimah. Jadi bagaimana manusia yang tidak punya akal, orang-orang awam itu mengkultus Ali? Coba bayangkan. Sekarang ada sekitar sekitar 60 juta manusia lebih, ya, yang mengkultus Ali. Yakni orang Syiah. Gitu. Ya, dikultus luar biasa. Sayyidina Ali itu bukan manusia, ya. Dia itu lebih mulia dari Muhammad. Jibril itu keliru, disuruh oleh Allah membawa wahyu kepada Ali. Jibril tidak mengenal mana Ali, mana Muhammad. Disampaikanlah wahyu itu kepada Muhammad, batallah Ali menjadi nabi. Ini menurut orang-orang Syiah yang sesat. Mereka itu lebih memuliakan Ali ketimbang Muhammad. Padahal itu adik sepupunya, bukan adik kandungnya, kan? Bukan anaknya. Sayyidina Ali luar biasa dikultus oleh orang Syiah. Fatimah juga dikultus luar biasa. Hasan dan Husain dikultus luar biasa. Dalam kita ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Sayyidina Ali manusia biasa. Rasulullah juga manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia biasa. Cuma Rasulullah memang lebih dari kita. Diibaratkan kalau kita ini batu-batu di jalan, Rasulullah itu permata. Jadi Rasulullah lebih, tapi dia tetap manusia biasa.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana Sayyidina Husain dikultus oleh Syiah? Sayyidina Hasan dikultus oleh Syiah? Luar biasa. Itu kalau hari wafat Husain 10 Muharram, bagaimana orang-orang Syiah itu menyiksa diri, meniru-niru perbuatan Sayyidina Husain. Masya Allah. Maka Allah tidak memberi panjang umur kepada anak-anak Rasulullah supaya jangan dikultus oleh manusia. Sebenarnya ya, ini mohon maaf nanti jangan dianggap saya ini berlebih-lebihan. Saya ingin katakan ya, ada gelar-gelar bangsawan di dunia ini. Ada gelar-gelar Habib, Said dan sebagainya. Itu tidak berdasarkan dalil-dalil. Tidak. Kenapa disebut Habib atau Said atau Syarif? Karena umat Islam memuliakan. Kita wajib memuliakan orang-orang mulia. Memang mereka itu orang keturunan Rasulullah. Tetapi kita harus ingat, tidak ada dalil dari ayat Quran, dari hadis Nabi bahwa mereka itu derajatnya lebih. Tidak. Yang lebih derajatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Maka saya kasih contoh. Itu Abu Lahab itu sangat dekat nasabnya dengan Rasulullah, karena Abu Lahab itu pamannya, paman Rasulullah. Tetapi Abu Lahab itu tidak mulia di sisi Allah karena dia kafir. Tetapi Bilal bin Rabah itu orang Ethiopia, orang Ethiopia hitam pekat, tapi dimuliakan Allah karena keimanannya, karena ketakwaannya. Nah, bolehkah kita memuliakan Habib, memuliakan Syarif, memuliakan Said? Boleh. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i juga Ahlussunnah wal Jamaah, sudah dibolehkan kita memuliakan mereka. Jangan kita membenci mereka. Bagaimanapun mereka itu ada hubungannya dengan Rasulullah, walaupun lewat anak perempuan Rasulullah. Kan ada Said sekarang ini, Said, Habib. Arti Said itu penghulu, arti Habib kekasih Allah. Arti Syarif yang mulia. Jadi kita muliakan mereka boleh, tidak masalah, tidak dilarang. Tetapi wajib kita muliakan yang memuliakan dirinya, yang beriman dan bertakwa. Tetapi kalau mereka tidak beriman dan tidak bertakwa, walaupun keturunan Said itu jangan dimuliakan. Allah tidak pernah memberi hak kepada mereka untuk dimuliakan berlebih-lebihan. Sekedar boleh. Tapi kita menganggap dia itu keramat, dia itu ini, dia itu dia itu apa yang diminta kepada Allah langsung diterima oleh Allah. Kalau kita tidak senang kepada dia, kita akan durhaka. Itu tidak ada dalilnya. Jangan berlebih-lebihan mengkultus manusia. Tidak boleh. Tapi kalau mereka memuliakan dirinya, takwa kepada Allah, kita wajib memuliakannya. Nah, ini jangan salah dimengerti. Karena apa? Baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, ada juga Said sekarang yang hijrah ke agama Nasrani, masuk Kristen. Kiban tak pemulia kaji ke kafe. Di Iran banyak Said itu yang menjadi Syiah. Syiah itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Fatwa ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah
Syiah itu sudah di luar Islam, sudah kafir juga. Bagaimana kita muliakan Sayyid yang berasal dari Iran dengan agamanya, dengan mazhabnya Syiah? Kenapa? Karena Syiah menganggap Ali lebih mulia dari Muhammad. Itu kita batal, Islam kita batal. Dan Syiah itu tidak mengakui sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Talha, Zubair bin Awam, sahabat-sahabat dekat, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, Hafsah, itu kafir semua. Sahabat Rasulullah dikafirkan oleh Syiah. Nah, mereka yang kafir. Tidak mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman yang kafir. Mereka yang kafir. Karena itu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, dan saya mohon maaf kepada Said, kepada Syarif, kepada Habib. Saya bukanlah orang yang membenci mereka. Malah saya senang kepada mereka, saya menghormati mereka. Tapi saya ingatkan umat Islam supaya jangan mengkultus, jangan berlebih-lebihan kepada manusia. Bukan hanya keturunan Habib, keturunan ulama-ulama besar juga jangan dikultus. Ulama-ulama besar juga manusia biasa, jangan dikultus. Nah, lihatlah imannya, lihatlah takwanya, lihatlah amalannya. Jangan kita kultus. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang nasib keturunan Rasulullah, ya. Memang seolah-olah Allah tidak memberikan dunia ini kepada mereka. Kenapa? Ini Allah yang tahu. Allah yang tahu. Mungkin ya, ada pendapat ulama dunia ini kotor, dunia ini buruk, dunia ini najis, dunia ini sesuatu yang tidak bagus. Sedangkan kepada keturunan Rasulullah, Allah akan memberi surga. Maka kita lihat, setelah Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Itu bukan keturunan Rasulullah. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, bukan keturunan Rasulullah. Setelah itu Utsman bin Affan, bukan keturunan Rasulullah. Setelah itu Ali bin Abi Thalib, ya. Itu memang ada kaitannya dengan Rasulullah, ya. Satu keturunan, satu Bani Hashim. Nah, tetapi juga tidak lama setelah Ali, umat Islam, sahabat-sahabat Nabi mengangkat Sayyidina Hasan, tapi tidak diterima oleh orang-orang Damaskus, orang Suriah. Muawiyah bin Abi Sufyan memeranginya, akhirnya terjadi damai. Jadi dunia kekuasaan diambil oleh Bani Umayyah, bukan keturunan Rasulullah. Berapa tahun? 100 tahun, kurang sedikit. Bani Umayyah. Justru Bani Umayyah ini maaf, jahat. Tapi bukan Umayyahnya. Umayyah itu sahabat Rasulullah, Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Tetapi rezimnya itu jahat. Di tangan mereka lah semua Habib-Habib, semua Sayyidina, cucu Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, dari Sayyidina Husain, dibantai semua, habis semuanya. Betapa kejam. Padahal baru 60 tahun Rasulullah wafat, tetapi itu yang dijadikan, yang terjadi, semua keturunan Rasulullah itu dibunuh dalam perang Karbala. Mereka akan masuk surga. Anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain, masuk surga. Tapi yang membunuhnya masuk neraka. Jadi ini kejam sekali, ya, kejam sekali. Tapi kemudian naik kerjasama antara
Alawiyin ini keturunan Sayyidina Ali, karena masih ada tersisa anak Sayyidina Husain, satu orang yang bernama Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib. Jadi Ali Zainal Abidin tersisa satu. Ali Zainal Abidin mamanya orang Persia, orang Iran, bukan orang Mekah, bukan orang Arab. Karena Sayyidina Husain kawin dengan salah seorang istrinya, putra Khosru. Jadi orang Persia. Maka orang-orang Iran sekarang sangat mengkultus, mereka memilih Syiah karena dianggap Sayyidina Husain memuliakan mereka, kawin dengan putri mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keturunan Zainal Abidin inilah, Ali Zainal Abidin inilah, ada Said sekarang, ada Habib, ada Syarif, ya. Dan 99%, sangat tinggi angkanya. 99% orang-orang Syarif, orang Habib, orang-orang satu lagi tadi Said, ya, adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak cepat-cepat terpengaruh, tasyabuh dengan orang-orang kafir, tidak. Coba Islam kita sangat cepat terpengaruh dengan orang kafir, tasyabuh kita, tasyabuh mengikuti. Mohon maaf ya, lihat contoh anak-anak kita. Itu nama anak-anak kita, cucu-cucu kita sekarang adalah nama anak orang kafir, nama orang Hindu kebanyakan, ya kan? Tetapi tidak ada nama Said, nama Habib, nama Syarif. Mereka selalu mempertahankan nama-nama Islam. Itu luar biasa. Menyokutanya macam nama Bali, nama Hindu, nama Buddha, nama awak Barat. Hai betul. Lipeh iman dia. Tapi orang Syarif, betul. Nama-nama Islam semuanya. Maka kita salut kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mereka banyak sekarang, lebih 60 juta di Indonesia, di dunia. Saya pernah mengikuti kongres Habaib di Kuala Lumpur dulu. Jadi semua saya seluruh dunia. Nama-nama Islam semua. Enggak ada nama-nama non-Islam. Itu hebatnya mereka. Dan mereka menjadi dakwah-dakwah yang mencintai Islam seluruh dunia. Termasuk di Indonesia. Habib Ridhi itu sangat mencintai Islam. Dia ingin memperbaiki akhlak manusia. Dia benci kepada kemaksiatan, korupsi dan sebagainya. Tetapi kita lihat tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Dibenci oleh orang-orang munafik, dibenci oleh orang-orang yang kurang beriman. Itu realita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ceramah saya ini, yang pertama, kita harus memuliakan keturunan Rasulullah. Tetapi ada batasnya, jangan dikultus. Jangan berlebih-lebihan. Jangan menganggap mereka itu orang-orang suci. Tidak ada orang suci dalam Islam. Yang ada orang takwa, orang beriman. Yang ada orang suci dari orang Hindu. Agama Hindu ada orang suci, ada orang Buddha.
Dalam agama Buddha ada orang suci, dalam agama-agama lain ada orang suci. Dalam Islam tidak ada orang suci. Dalam Islam yang ada orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi ini sebagai penjelasan bahwa Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah, dia bukanlah ayah dari seorang anak laki-laki, tetapi Rasulullah adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Rasulullah adalah penutup para Nabi dan Rasul. Itu yang kesimpulannya. Jadi hanya sampai di sini, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.